Siapa yang suka mengganggu manusia yang lewat sini? Oh, jadi memang kamu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Family Laslos. Seperti biasa, malam hari ini kita ada di sebuah lokasi, yang mana lokasi ini sering terjadinya orang hilang. Sebenarnya bukan hilang tuh dalam artian nggak ditemukan ya. Jadi hilangnya ini hilang kayak orang apa ya namanya ya? Orangnya itu masih di sini, hanya berputar-putar seperti itu teman-teman. Iya, nah itu keselong. Padahal lokasinya ini kalau bisa dibilang ya, ini nggak apa ya, nggak rimbun ya, masa nggak ya? Nah, ini malah bekas seperti ditebang-tebang ya, habis dibersihkan, tapi malah sering terjadinya orang tuh keselong di sini, nggak tahu arah jalan pulang seperti itu. Jadi seumpamanya dia kesini tuh siang hari, ya jam 2 gitulah ya, apa jam 3, nanti tuh kembalinya hari besok. Dia tuh harus menginap 1 malam di sini baru bisa pulang, begitu. Ini yang membuat herannya itu di sini. Bisa ya, tempat seperti ini. Enggak, tenang aja, aman. Kita kan sudah baca doa tadi, insya Allah sudah aman. Dan menurut saksi-saksi yang udah kita tanya tadi, bahwasanya selama mereka di sini itu, mereka melihat di sini itu banyak sekali pohon dan juga rumputnya ini tinggi-tinggi seperti itu, susah untuk dilalui. Kayak kita mau jalan seperti ini aja itu udah susah, karena rumputnya itu tinggi-tinggi sekitar segini, seperut. Tapi ini enggak ya Mas Ali? Enggak, itu hanya dalam pikirannya aja Mas Angga, karena memang ada semacam gangguan seperti itu. Nah, makanya kita kesini, kita cari lokasinya di sebelah mana. Ini yang sering terjadi ini malah apa ya, yang sering terjadi keselongnya ini orang-orang yang suka mancing seperti itu Mas Angga. Karena memang iya, saya juga suka mancing. Di sebelah sana ada sungai ya teman-teman ya, masih jauh. Memang areanya ini harus lewat jalur ini seperti itu. Di sebelah sana kalau nggak salah itu ada jalan, emang jalannya itu cuma jalan setapak. Nah, lokasi spot mancing itu katanya itu sangat luar biasa begitu. Iya, tapi saya belum pernah nyoba seperti itu. Ayo Mas Angga. Iya. Katanya bagus itu kalau buat mancing ikan, tapi saya ikannya ini ikan apa ya, ikan yang bersisik lah. Kalau saya ini lebih suka mancing udang Mas Angga. Iya, ya udang beneran. Astagfirullahaladzim. Ini sebentar Mas Angga. Astagfirullah. Di situ aja Mas Angga. Lumayan. Saya merasakan ada suatu energi soalnya Mas Angga. Ini di sekitaran sini. Astagfirullah. Bisa mendekat Mas Angga. Ya teman-teman. Jadi saya bisa
merasakan energi yang saya rasakan ini, energi negatif yang keluar dari bawah sini ya. Mungkin oh ini kayaknya ini pohon masih susah diangkat. Di bawah sini saya merasakan ada sebuah benda pusaka. Nah, kemungkinan ini salah satu penunggu pusaka ini yang suka membuat orang ini linglung seperti itu, Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa ya? Tapi kita di sini malah biasa aja ya, Mas Angga ya. Masih wajar kan? Astagfirullahaladzim. Pasti ada alasan kenapa orang yang lewat sini itu jadi linglung. Astagfirullahaladzim. Atau kita coba ambil pusakanya, Mas Angga. Ya, kita coba. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ini saya merasakan ada kehadiran sesuatu ini, Mas Angga. Coba cek dulu, Mas Angga. Saya ini merasakan seperti ada sesuatu yang mendatangi kita. Astagfirullahaladzim. Benar saja, Mas Angga. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kenapa? Ya. Oh. Jadi kamu yang menjaga pusaka itu. Baik, saya tidak akan mengambil. Ya. Oh. Benda apa yang ada di sana? Kalau saya boleh tahu. Oh, sebuah. Ini dua buah ya, bukan sebuah ya. Di bawah sana ya, Mas Angga ya. Itu ada dua keris. Dia keris kembar. Dan dia ini yang menjaga. Oke, saya tidak akan mengganggu. Ya. Saya cuma ingin tahu siapa yang suka mengganggu manusia yang lewat sini. Oh, jadi memang kamu. Oke. Kenapa kamu mengganggu? Padahal mereka hanya ingin lewat. Cuma lewat. Astagfirullahaladzim. Hanya dalam pikiran kamu bisa tahu.
Jadi teman-teman, orang yang lewat sini, para pemancing itu, mereka itu selalu berpikir bahwasanya kalau lewat sini ya mengandai-andai ataupun seakan-akan gitu ya, kita lewat hutan gitu kan, bisa mendapatkan jimat ataupun benda-benda apa seperti itu yang bisa membuat kita jadi lebih apa ya, mendapatkan hasil yang lebih gitu kan, kayak buat dibawa mancing gitu kan, para pemancing lewat seumpamanya kayak dapat batu. Nah batu itu jadi batu itu ya bisa apa namanya, bisa membuat hasil pancingnya itu menjadi lebih banyak seperti itu teman-teman. Nah buat kalian ya, ini hanya sebuah saran. Kalau kamu diam dulu ya, buat kalian para pemancing yang melewati hutan gitu kan, ataupun area yang masih baru yang belum pernah kita lewati, sebaiknya buang jauh-jauh pikiran-pikiran yang seperti itu ya, karena ya memang bahwasanya pemikiran yang seperti itu malah membuat kita itu menjadi apa ya, jadi malah pikiran kita itu kosong sebetulnya. Iya, Betul ya, betul. karena selalu membayangkan sesuatu yang tidak pasti seperti itu. Kalau mau lewat lewat saja, fokus saja, nggak usah mikirin yang lain-lain seperti itu. Nah oke, sekarang kita lanjut. Saya di sini hanya ingin meluruskan, jangan sekali-kali lagi, saya tidak mau kedepannya ada orang yang linglung di sini ataupun nggak tahu arah jalan pulang. Hanya itu yang saya minta. Baik, saya akan pegang janji kamu. Kalau kamu berani berbohong, saya pastikan saya akan ambil keris itu. Saya akan ambil keris itu. Kamu ngerti? Coba. Ya, Mas Tabib. Enggak. Itu ya. Ini Mas Tabib. Jadi di situ ya teman-teman ya. Tapi ini mungkin buat kalian yang sudah pernah linglung di sini, kalau sampai itu terjadi lagi, nah saya kasih tahu ya, itu di bawah pohon itu yang sudah tumbang. Kalau kalian merasa nggak bisa mengambilnya, cari aja orang yang bisa, ambil aja itu. Saya yakin dia ini udah nggak bakalan gangguin lagi. Udah itu aja. Karena kalau sampai dia ingkarin janji, udah pokoknya ya udah, saya akan beri kamu kesempatan untuk menjaga ini, tapi saya tidak mau ada yang namanya linglung lagi di sini. Kalau sampai saya tahu ada yang masih linglung di area sini ya, misalnya ya, kamu yang harus bertanggung jawab. Ya udah, kamu pergi. Saya tidak akan mengambil benda ini. Saya hanya ingin membersihkan energi-energi ataupun menutup agar energinya ini tidak apa ya, tidak keluar, biar lebih aman ya.
Udah, kamu pergi. Oke. Iya, sekarang pergi aja. Iya, saya janji nggak akan ambil. Udah. Ayo, Mas Angga. Iya, biarin. Kita apa? Tutup. Saya ini dari situ. Jadi energinya ini sudah mulai menyebar. Jadi kalau kita biarkan, energinya ini akan meluas. Jadi dari jarak jauh aja kita bisa merasakan bahwa benda pusaka di sini seperti itu. Jadi saya akan coba menutup kembali energi yang keluar agar tidak menyebar gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Menguras energi, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ini gara-gara kemarin ini Mas Angga. Kenapa Mas Tobik? Ya, yang kemarin kita kehujanan. Oh iya. Sampai sekarang masih iya, Aduh. belum sembuh. Belum Nih. ini nanti jangan ketularan ini. Wah, semoga aja ya. Enggak maksudnya. Iya, enggak. Semoga aja enggak ketularan. Jangan ah. Aduh, alhamdulillah. Munduran Mas Angga. Terlalu ke bawah. Oke, teman-teman. Alhamdulillah kita bisa menemukan salah satu makhluk yang membuat orang sering linglung di area. Memang makhluk ini menjaga benda pusaka yang ada di sini ya. Mungkin sudah sangat lama ya. Alhamdulillah kita berhasil. Iya, alhamdulillah. Ya, kita hanya bisa berharap makhluk itu menepati janjinya. Kalau janji itu bisa ditepati ya kemungkinan ini benda ini akan baik-baik aja. Tapi kalau enggak, kita akan datangin lagi. Oke ya. Ya. Kenapa saya biarkan? Karena memang dia ini hanya membuat orang ini linglung ya, tidak pernah memakan korban yang sampai menghilangkan nyawa begitu ya. Ya. Jadi kita ya diibaratkan dia itu masih berbaik hati ya. Jadi kita juga harus samalah berbaik hati, tidak saling menyombongkan kekuatannya. Oke ya, karena kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya juga perlu istirahat mungkin ini. Iya. Udah minum obat belum Mas Tobik? Ya, udah tadi sih. Udah. Tapi ya tetap sih fisik jadi lebih lemah Mas Angga. Iya. Ayo kita kembali Mas Angga. Ayo Mas Tobik. Oke ya teman-teman, kita cukupkan sampai di sini. Saya Taufik Hidayat dan juga Mas Angga pamit undur diri. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Angga.